Polresta Tanjung Pinang mengamankan dua orang tersangka yang diduga melakukan dalam jabatan di PT Asli Gadau Sejahtera Cabang Kota Tanjung Pinang. Dua orang pelaku yang diamankan dalam kasus penggelapan ini merupakan kepala cabang dan security PT Asli Gadai Sejahtera Cabang Tanjung Pinang. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Silakan rekan Alfandi Simamora. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan rekan Nina. Dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Nah, saat ini kita akan menyampaikan perihal pengungkapan yang dilakukan oleh pihak Polresta Tanjung Pinang terkait kasus penggelapan kepala cabang yang melibatkan kepala cabang dan security PT Asli Gadai Sejahtera Cabang Tanjung Pinang beberapa waktu lalu, di mana dalam kasus tersebut pihak kepolisian mengamankan para tersangka setelah pihak perusahaan PT Asli Gadai Sejahtera Cabang Kota Tanjung Pinang melakukan audit mengenai pegadaian yang terjadi yang dilakukan dari tahun 2022 lalu hingga 2023. Nah, di mana dalam kurun waktu 2 tahun itu tidak ada perkembangan mengenai penggadaian di PT tersebut. Nah, setelah itu tim daripada PT melakukan audit dan ditemukan barang-barang yang digadaikan, termasuk khususnya emas yang digadaikan ke sana dengan 24 KTP dan 80 pengajuan tersebut semuanya palsu ataupun imitasi. Nah, setelah itu dalam kejadian itu pihak PT langsung melaporkan ke pihak kepolisian Polresta Tanjung Pinang. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap kepala cabang PT Asli Gadai yang berada di Kota Tanjung Pinang tersebut. Dari pengembangan juga security dari PT tersebut juga diamankan karena ikut terlibat dalam penggelapan kasus tersebut. Nah, dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana ada sebanyak 80 berkas pengajuan gadai dengan menggunakan emas imitasi atau palsu sejak tahun 2022 sampai 2023. Di mana dalam hal tersebut PT Asli Gadai Sejahtera Cabang Kota Tanjung Pinang mengalami kerugian sebesar 900 juta. Setelah itu pihak Polresta melakukan penyelidikan lebih lanjut di mana ada sebanyak 24 KTP ataupun identitas yang digunakan dalam kasus penggelapan tersebut, Tribuners. 24 KTP tersebut merupakan milik mantan karyawan PT Gadai Asli Gadai dan juga nasabah yang sebelumnya pernah melakukan pegadaian di PT tersebut. 24 KTP tersebut pengajuannya berbeda-beda ya Tribuners. Ada yang nilainya di angka 2 juta, 3 juta hingga 4 juta dan beberapa pengajuan lainnya. Nah, sehingga dalam hal tersebut kurang lebih 900 juta lebih kerugian PT Asli Gadai Cabang Kota Tanjung Pinang dalam kasus penggelapan tersebut. Nah, setelah itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada kepala cabang dari uang yang digunakan sekitar 900 juta itu dari pengakuannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga terlibat dalam kasus judi online, Tribuners. Mungkin demikian Tribuners penjelasan saya terkait kasus penggelapan di Kota Tanjung Pinang tersebut. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Alfandi Simamora. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Heribertus Ompus Sungguh. Rekan-rekan semua, dimulai dari lokasi Pegadaian, ya, di mana Pegadaian ini PT Asli Gadai Sejahtera Tanjung Pinang, di mana kerugian kurang lebih sekitar 900 juta rupiah. Tersangkanya Dimas Olah Tukang alias DOT, 33 tahun, menjabat sebagai Kepala Cabang PT Asli Gadai Sejahtera. Kemudian kedua, Trisno alias TS, laki-laki 31 tahun, menjabat sebagai Satpam. Adapun kronologis atau modus operandi yaitu tersangka membeli barang imitasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.